Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiani Eki Wardani, NIM 20112121027, kelas 2A, Akidah Filsafat Islam. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Melacak Historitas Syiah, Asal-usul, Perkembangan, dan Aliran-alirannya. Jurnal ini ditulis oleh seorang mahasiswa dari YIN Kudus yang bernama Ahmad At-Tabi. Di dalam jurnal ini, materi Syiah dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama adalah pengertian Syiah. Menurut bahasa, Syiah berasal dari bahasa Arab sya'a yasyi'u syi'an syi'atan, yang berarti pendukung atau pembela. Kelompok pendukung ini bisa terdiri dari 2 orang atau lebih, laki-laki maupun perempuan. Arti Syiah secara bahasa terdapat dalam Al-Quran sebagaimana firman-Nya yang berarti dan di antara Syiahnya adalah Ibrahim. Quran Surat As-Saffat ayat 83. Pada zaman Abu Bakar, Umar, dan Utsman, kata Syiah dalam arti nama kelompok orang Islam yang belum dikenal. Namun ketika timbul pertikaian dan peperangan antara Ali dan Muawiyah, barulah kata Syiah muncul sebagai nama kelompok umat Islam. Tetapi bukan hanya pendukung Ali yang disebut Syiah, namun pendukung Muawiyah pun juga disebut dengan Syiah. Maka terdapat Syiah Ali dan Syiah Muawiyah. Nama ini didapatkan dalam naskah Perjanjian Tahkim. Setelah mengalami perkembangan, Syiah kemudian menjadi mazhab politik yang pertama lahir dalam Islam setelah terjadinya Perjanjian Tahkim tersebut. Pada umumnya, nama Syiah dipergunakan bagi setiap dan semua orang yang menjadikan Ali berikut keluarganya sebagai pemimpin serta terus-menerus, sehingga Syiah itu akhirnya khusus menjadi nama bagi mereka saja. Lebih lanjutnya, Abu Zahra menjelaskan bahwa maksud dari Syiah kemudian menyempit kepada pengikut Ali, sehingga mereka berkeyakinan bahwa Ali adalah khalifah pilihan Nabi Muhammad dan ia adalah orang yang paling utama atau afdal di antara para sahabat Nabi lainnya. Kemudian yang kedua adalah asal-usul kemunculan Syiah. Dilihat dari sejarahnya, ajaran Syiah berawal pada sebutan yang ditujukan kepada pengikut Ali yang merupakan pemimpin pertama Ahlul Al-Bait pada masa hidup Nabi sendiri. Dan munculnya mazhab Syiah bermula dari perselisihan mereka terkait siapa yang paling layak menjadi pemimpin setelah Rasulullah SAW wafat. Sebab Rasulullah sebelum wafat tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat beragama dan negara. Sementara kaum muslimin sesudah wafatnya Rasulullah merasa perlu mempunyai khalifah yang dapat mengikat umat Islam dalam suatu ikatan kesatuan. Sebelum dikebumikan, kaum Ansor berkumpul di Bani Saidah. Mereka berpendapat bahwa kaum Ansorlah yang layak menjadi pengganti Rasulullah, lalu menyodorkan Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin. Di waktu yang sama, Umar mengajak Abu Bakar dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Ketiganya berangkat ke pertempuran kaum Ansor. Di hadapan kaum Ansor, Abu Bakar berpidato tentang keistimewaan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Di antaranya, bangsa Arab tidak akan tunduk kecuali pada kaum Muhajirin. Bahkan Allah dalam Al-Quran mendahulukan kaum Muhajirin daripada kaum Ansor. Sesudah perdebatan persoalan pemimpin itu, kemudian secara aklamasi kedua belah pihak memilih Abu Bakar menjadi pemimpin mereka. Dengan demikian hilanglah perselisihan paham dan umat Islam kembali bersatu. Permasalahan kemudian muncul ketika saat itu Ali tidak turut hadir dalam sidang tersebut. Setelah mendengar pembaiatan Abu Bakar, nampak ketidakpuasan Ali bin Abi Thalib
Kemudian belakangan orang yang menjadi pengikut Ali, Abu Bakar dan Umar, menelikung Ali sebagai khalifah. Timbullah pendapat bahwa yang berhak memegang khalifah adalah keluarga Nabi, dan Alilah yang paling pantas karena ia menaati Rasul, orang yang paling besar jihadnya, paling banyak ilmunya, keluarganya adalah seutama-utama keluarga Arab. Namun demikian, akhirnya Ali turut membaiat Abu Bakar sesudah beberapa waktu berlalu. Setelah Abu Bakar wafat, khalifah dipegang oleh Umar bin Khattab. Banyak daerah yang dapat dikuasai pada masa Umar. Setelah Umar bin Khattab terbunuh, Utsman didapuk menjadi khalifah, dan ia pun juga menempuh cara yang sama yang dilakukan oleh masa-masa khalifah sebelumnya, sehingga masyarakat pun tidak puas. Sampai akhirnya Utsman terbunuh. Setelah Utsman wafat, Sayyidina Ali akhirnya dibaiat oleh sebagian besar kaum muslimin, termasuk mayoritas kaum muhajirin. Namun, beberapa sahabat Nabi ada yang enggan membaiat Ali, yaitu Zubair dan Talha. Dengan persetujuan Aisyah, keduanya menentang Ali dan berkecamuklah perang Jamal antara pasukan Ali dengan pasukan Aisyah. Di sisi lain, Muawiyah dari keluarga Bani Umayyah mempresur Ali untuk mengusut secara tuntas dan menghukum orang yang telah membunuh Utsman. Atas ketidakpuasan Bani Umayyah ini, Muawiyah memberontak Khalifah Ali dan terjadilah perang Siffin. Dari perang tersebut, pasukan Muawiyah menyerah dan meminta keputusan damai atau tahkim. Nah, peristiwa tahkim ini tidak menyebabkan perdamaian, malah menyebabkan munculnya faksi-faksi di tubuh umat Islam, yaitu kelompok Syiah atau yang memihak pada Ali untuk diangkat sebagai khalifah. Kemudian kelompok Khawarij, yaitu golongan yang menentang Ali dan Muawiyah, serta tahkim itu menyalahi prinsip agama. Dan yang terakhir adalah kelompok Murji'ah, yaitu golongan yang menggabungkan diri kepada salah satu pihak dan menyerahkan diri pada Allah semata. Kelompok Syiah di atas mula-mula merupakan orang yang mengagumi Sayyidina Ali. Namun kecintaan itu telah bergeser menjadi fanatisme yang buta 2 abad selanjutnya. Kekeliruan besar bagi kaum Syiah yang fanatis yang menganggap bahwa sahabat-sahabat yang sangat mencintai Ali merupakan pengikut Syiah, sebagaimana pengikut Syiah yang sekarang ini dengan doktrin menghukumi kafir para sahabat lainnya. Sementara para penganut Syiah sekarang telah terjadi selisih pendapat terkait dengan masalah-masalah mazhab dan akidah. Mereka telah terpecah belah menjadi beberapa kelompok. Sebagian dari mereka bersikap ekstrim, sehingga bisa dikatakan doktrin mereka telah keluar dari ajaran Islam. Sedangkan sebagian pengikut Syiah lain bersikap moderat, sehingga hampir menyerupai kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga adalah aliran-aliran Syiah. Dalam sekte Syiah terdapat beberapa kelompok. Ada yang ekstrim atau gulat, moderat, dan ada juga yang liberal. Di antara kelompok yang ekstrim, ada yang menempatkan Sayyidina Ali pada derajat kenabian, bahkan ada yang sampai mengangkat Ali pada derajat ketuhanan. Kaum Syiah sejak menjadi pengikut Ali sesudah peristiwa perang Jamal dan Siffin, pasukan Ali terpecah menjadi 4 golongan. Yang pertama, untuk kelompok pertama, Syiah yang mengikuti Sayyidina Ali. Mereka tidak mengecam para sahabat. Dalam diri mereka terdapat rasa cinta dan memuliakan para sahabat Nabi SAW. Kemudian kelompok kedua, mereka yang mempercayai bahwa Sayyidina Ali memiliki derajat yang lebih tinggi daripada sahabat lainnya. Kelompok ini disebut Tafdiliyah. Kelompok yang ketiga berpendapat
berpendapat bahwa semua sahabat Nabi adalah kafir dan berdosa besar. Mereka disebut Sabaiyah. Kemudian yang terakhir, kelompok keempat, kelompok gulat, yaitu mereka yang paling sesat, paling bid'ah di antara 4 kelompok di atas. Sedang menurut Abu Zahroh menjelaskan bahwa kelompok ekstrim yang karena keekstrimannya telah keluar dari Islam, di antaranya yaitu Sabaiyah, Hurabiyah, Haisaniyah, Hakimiyah, dan Druz. Terdapat pula aliran kelompok Syiah Imamiyah, atau yaitu kelompok Syiah yang berada di dunia Islam seperti Iran, Irak, Suriah, dan negara Islam lainnya. Kemudian Syiah Zaidiyah, yaitu kelompok Syiah yang lebih moderat dan lebih dekat dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bersangkutan dengan Ahlus Sunnah, dalam jurnal ini juga dijelaskan beberapa doktrin Syiah yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah. Telah dijelaskan bahwa terdapat perbedaan antara Syiah dahulu dan sekarang, antara Syiah ekstrim dan moderat. Berikut ini perbedaan antara doktrin Syiah dan Ahlus Sunnah. Yang pertama, kelompok Syiah yang ekstrim mengkafirkan para sahabat Nabi dan semua orang Islam yang mengikuti sahabat Nabi. Kemudian yang kedua, pendapat Syiah tentang Al-Quran. Orang-orang Syiah mempunyai pendapat bahwa Al-Quran yang ada sekarang merupakan tidak asli. Isi kandungan Al-Quran telah ditambah dan dikurangi oleh para sahabat. Sementara Al-Quran yang asli ada di tangan Ali yang kemudian diwariskan kepada putra-putranya. Sekarang di tangan Imam Mahdi al-Mu'tadar. Kemudian yang ketiga, pemikiran kaum Syiah terhadap sunnah. Yang keempat, konsep imamah atau menurut ulama Syiah artinya kepemimpinan spiritual, pendidikan, agama, dan politik atas seluruh umat Islam kepada sistem keturunan yang secara berturut-turut kekuasaan dipegang oleh ke-12 imam. Kekuasaan ini terpusat pada Ali. Kemudian yang kelima, konsep taqiyah atau yang berarti menampakkan ucapan dan perbuatan yang berlawanan dengan apa yang disimpan dalam hati. Baik, kelebihan dari jurnal ini sendiri memiliki bahasa yang mudah difahami, tidak terbelit-belit, kemudian materi atau tema dijelaskan secara rinci dan terstruktur sehingga pembaca dapat dengan mudah mengerti tanpa harus membaca berulang kali. Dari jurnal ini kita dapat mengetahui proses atau asal mula lahirnya Syiah itu sendiri. Untuk kekurangan jurnal ini bagi saya, mungkin dari bagian aliran-aliran Syiah yang pembagian alirannya saya kira kurang tertata, sehingga bagi saya selaku pembaca agak sulit untuk mengklasifikasinya. Cukup sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.